Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Saat ini kita akan memulaikan diseminasi untuk budaya positif di SD Negeri 05 Manado hari ini Rabu tanggal 11 Juni tahun 2024. Dan saat ini kita akan mengikuti kegiatan yang sudah kita rencanakan di sekolah, yaitu SD Negeri 05 Manado, dalam rangka berbagi praktik baik bagi guru-guru dan warga sekolah. Dan sebelum itu kita akan mengikuti pembukaan kegiatan yang akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah, juga akan memberikan sambutan singkat mengenai kegiatan budaya positif, diseminasi budaya positif ini. Dan diberikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya sebut dengan hormat, Ibu Anita Sarah Mingkit, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentunya praktik baik pada pagi hari ini tentang bagaimana budaya positif yang ada di sekolah. Kami menyambut baik kegiatan ini karena memang kegiatan ini untuk perkembangan anak-anak didik di sekolah. Nah, berbicara budaya positif atau diseminasi dari budaya positif ini, yaitu bagaimana keyakinan-keyakinan budaya-budaya yang bersifat positif yang dimiliki atau yang berpihak pada murid. Nah, budaya-budaya ini harus kita kembangkan sesuai dengan paradigma atau perubahan-perubahan dalam peningkatan belajar. Untuk itu, dengan adanya budaya positif ini, kami SD Negeri 05 Manado menyambut baik kegiatan ini, dan tentunya ini harus diterapkan pada anak didik. Untuk itu mari kita dengarkan baik-baik apa yang sudah dan akan disampaikan oleh penyaji materi. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Anita Sarah Mingkit, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, yang telah membuka kegiatan diseminasi pada hari ini. Kita semua perlu mengetahui tentang budaya positif itu sebagai guru dan juga sebagai kepala sekolah dan sebagai warga sekolah. Saat ini kurikulum Merdeka yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek berpihak pada penyelenggaraan pendidikan yang merdeka. Yang merdeka artinya kita berhak dan kita diberi kebebasan untuk berekspresi sebagai guru. Namun miskonsepsi itu seringkali muncul di praktek kita sebagai guru di dalam kelas. Misalnya ada guru PJOK Ibu Herli ketika mengajar, kalau kurikulum K13 ada keharusan, misalnya Ibu Herli harus memberikan materi di kelas sedemikian, Ibu Herli harus memberikan praktek sedemikian. Tapi sekarang diberi kebebasan, jika tujuan pembelajarannya hanya praktek, kenapa mesti harus ada di kelas? Nah, jika misalnya materi hanya memberikan ukuran-ukuran lapangan bola, kenapa mesti harus di lapangan untuk anak-anak ukur betul? Jadi diberikan kebebasan, tetapi untuk mengekspresikan kebebasan itu tentunya perlu bagaimana konsistensi untuk menjaga supaya hal-hal yang orang lakukan itu positif perkembangannya, baik untuk guru, kepala sekolah, dan anak-anak. Nah, jadi seperti tadi Ibu Herli misalnya memberikan praktik renang. Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu untuk melakukan praktik renang, tetapi di sekolah tidak ada kolam renang. Nah, maka apa yang perlu diberlakukan? Ibu Herli tidak harus menuntut kepada kepala sekolah untuk mengadakan kolam renang, tetapi bagaimana guru olahraga itu memerdekakan ide-idenya untuk seolah-olah anak sedang berenang, begitu. Jadi ketika konsep itu diberikan, maka tujuan pembelajaran tercapai. Sekalipun anak-anak belum pernah berenang, tetapi anak-anak mengetahui konsep dasar berenang seperti apa, kemudian tahu bahwa ini kolam renang, ini kolam mandi, nah seperti itu. Jadi ada pembiasaan yang dilakukan kepada anak-anak sekalipun keterbatasan sarana dan prasarana. Oke,
Bapak Ibu guru hebat, saat ini kita akan mengetahui konsep dari budaya positif itu. Pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, itu yang pertama. Paradigma belajar itu yang orang mesti robah. Nggak ada kata tua. Saya ternyata selama ini sejak ada di sekolah ini, nah, baru Ibu Anita yang kita lihat sok tua, tetapi tidak pernah berhenti untuk cari tahu. Tiap saat dan ketika bertanya, Mailen ini kira-kira dua seperti apa? Dan tidak gaptek, artinya melek teknologi. Selama kepala-kepala sekolah di sekolah ini, baru Ibu Anita yang saat ini saya lihat mampu mengoperasikan laptop. Dan itu merupakan nyanak dusta-dusta dalam orang Manado bilang. Jadi itulah yang harus orang berubah sebenarnya, perubahan paradigma belajar. Mungkin ada di antara orang yang pikir, aduh asli kok so tua. Mas setidaknya buka tutup laptop tahu. Artinya bukan cuma sekedar buka kemudian buka, tetapi oh ini tombol on off-nya, ini keyboardnya, sedikit-sedikit. Dan sudah ada perkembangan di sekolah kita. Dan kemudian perubahan paradigma belajar itu didukung oleh apa? Motivasi perilaku manusia. Kalau orang nggak ada motivasi, sama Ibu Anita asik kok, Ibu kepala sekolah, kenapa harus belajar itu? Kan boleh meminta teman, boleh meminta rekan sejawat, tetapi karena ada motivasi, jangan sampai kita sebagai kepala sekolah kemudian gagap teknologi. Tetapi karena ada motivasi perilaku, maka Ibu Anita belajar untuk itu dan akhirnya dia mampu. Begitu juga misalnya kita, ketika kita sebenarnya itu ada aplikasi baru, kemudian tidak tahu mengoperasikan itu. Karena ada motivasi, kewajiban seperti PMM wajib. Jadi mau tidak mau, Ibu Emi, Ibu Yola, Mem harus berusaha untuk harus menyelesaikan. Kemudian aplikasi Siladen, sebenarnya kecil, tidak mampu, Ibu Herli akhirnya mampu untuk melakukan. Karena apa? Motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Anak-anak di dalam kelas harus ada posisi kontrol, di mana kita sebagai manusia kadang-kala emosional ketika Mem mengajar bahasa Inggris di kelas 4, kemudian si Salim mengganggu teman, kemudian si Salim memberikan hal-hal yang nyanak mengenakan pada saat Mem mengajar. Maka apakah Mem harus langsung melakukan tindakan kepada Salim, menghukum atau mungkin memberikan tindakan fisik? Tidak kan? Jadi harus ada posisi kontrol supaya tidak akan bertentangan. Kemudian keyakinan kelas. Setiap belajar, kalau saya di kelas 4, tiap minggu, bahkan tiap pembelajaran saya beri keyakinan kelas. Contoh, kalau tidak belajar mau apa? Jadi kasih keyakinan, oh iya Pak Guru mau dikeluarkan. Atau kalau tidak membuat tugas maka nilainya akan diapakan. Atau kalau di kelas itu tidak boleh apa? Keyakinan kelas itu ketika diberikan, mereka ketika sama seperti Salim, dia ribut-ribut. Kan sudah dibuat keyakinan kelas tadi, tidak boleh ribut. Si Salim ribut, maka apa yang kita buat kepada Salim? Kita memberikan pemahaman, memberikan motivasi. Tadi bilang nggak ribut, maka ujung-ujungnya ada apa? Ada konsekuensi yang harus dia terima, begitu. Kemudian segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi itu yang juga harus kita berikan kepada mereka. Dan ini semua bermuara pada kebutuhan dasar manusia, kemudian nilai-nilai kebajikan, dan itu adalah bagian dari disiplin positif. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, oke. Pembelajaran dengan paradigma baru seperti pembuka tadi, itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Supaya orang sekolah tahu, ketika orang keluar, guru-guru tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin di antara orang di sini, 1-2 yang tahu. Sakarya sudah paham tuh pembelajaran berdiferensiasi. Hernita paham tuh pembelajaran berdiferensiasi, ya sudah paham. Kita memberikan praktik baik kepada teman-teman untuk supaya menularkan disiplin positif tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Mungkin di sini ada guru K13, Ibu Yola, mengajar menggunakan kurikulum K13. Mungkin
hanya sedikit saja yang paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu artinya orang mengakomodir untuk anak-anak gaya belajar dan kebutuhan belajar. Tidak serta-merta memberikan materi itu saja. Makanya kalau memberikan materi tidak berpaku pada pembelajaran yang berbasis buku 100%. Kita bisa mengkolaborasikannya dengan bermain, kita bisa mengelaborasikannya dengan anak-anak membuat proyek. Jadi jangan di kelas itu monoton. Ada waktunya memberikan mereka pembiasaan untuk calistung, apalagi anak-anak kelas 1 sampai kelas 3. Penerapan konsep calistung itu sangat penting. Jadi pertama kalau kelas 1 sebenarnya pengenalan. Jangan paksa dulu anak-anak untuk dia harus tahu membaca utuh. Jadi itu mereka masih banyak bermain kelas 1 sampai kelas 2. Karena itu masa transisi PAUD. Jadi masa transisi yang menyenangkan. Jadi buatlah mereka semenyenangkan mungkin untuk mengenal ini huruf A, ini huruf I, ini huruf U, ini huruf B. Jadi usahakan jangan dulu paksa mereka untuk kelar dia harus tahu membaca. Ya kak, bingung sekali nih tahu membaca. Seberapa kali kita udah bilang sebenarnya ketika orang memberikan pembiasaan mengenalkan huruf A selama 1 hari itu pasti dia kenal A. Toh misalnya A besar, kemudian ini apa? A ulang, ditanya ulang. Pergi tulis. Usahakan jangan tulis di buku, tulis di papan tulis. Nanti semester 2 baru penggabungan kata. Jadi pengenalan dulu. Nah, kemudian itu pembelajaran berdiferensiasi di kelas bawah. Kemudian kalau sudah ada anak yang hot, kita kenalkan huruf lain. Kemudian gabungkan menjadi satu-satu suku kata. Ma, mi. Yang belum tahu maka akan diberitahu oleh temannya, maka digabung. Dan itulah pembelajaran berdiferensiasi, karena tidak semua di dalam kelas itu menangkap materi itu secara sama-sama. Oke. Jadi itu, dan kemudian perkembangannya sudah psikologi modern. Orang tidak lagi mengacu pada psikologi konvensional yang memang anak-anak mesti jalan CBSA, catat buku sampai habis, cara belajar siswa yang aktif. Sebenarnya itu dikembangkan ke psikologi modern. Artinya anak-anak harus aktif tetapi guru mengakomodir. Maka kalau misalnya orang so capai itu tujuan pembelajaran, jangan paksa anak untuk misalnya Ibu Heri itu mau kasih habis jam. Padahal anak-anak sudah tahu untuk gerakan lokomotor. Jangan paksa lagi anak-anak untuk mesti praktek terus sampai habis jam. Oke, sudah kelar materi, silakan bermain bebas. Silakan bermain bebas. Kita kalau di kelas, kalau kelar, silakan Moni bermain atau bercerita tentang apa yang ada, atau ya silakan ambil gadget, gawai, kemudian mereka berselancar dengan gawai tentang materi atau tentang terserah. Yang penting tujuan pembelajaran dorang so capai. Ketika orang kasih asesmen sumatif, dorang so capai. Jangan tunggu mesti sampai jam 9. Kemudian orang so kasih lagi menulis tuh anak. Jangan. Jadi ketika memang tujuan pembelajaran telah tercapai, beri kebebasan kepada anak untuk berekspresi atau mungkin melakukan proyek-proyek sederhana seperti itu. Dan itu semua tujuannya untuk profil pelajar Pancasila. Karena 1 jam di semua bidang studi, semua mata pelajaran itu ada profil pelajar Pancasila. Dan ini bukan P5, P5-nya proyeknya setelah itu termasuk di kokurikuler. Tapi kalau intrakurikuler di mata pelajaran itu ada profil pelajar Pancasila. Oke. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah murid itu seperti di gambar ini. Orang tarik kiri, iko kiri. Orang tarik kanan, iko kanan. Jadi sebenarnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sama dengan orang JBK misalnya. Misalnya Ibu Nealti kemarin yang ada urus anak kelas 3. So tahu yang ada backing. Nggak ada lihat. Kalau itu memang saya sadar ternyata harus seperti itu. Ibu Nealti yang ada urus anak, dia tanya, ini baju sokotor berarti ada tendang. Kenapa ada tendang? Dan kemudian memecahkan masalah. Ternyata dari situ saya pikir apa yang dipraktikkan oleh Ibu Nealti kemarin ketika mengurus si 2 anak yang berkelahi,
itu merupakan bentuk kritikmu yang membuat rasa bersalah. Jadi seolah-olah yang pelaku itu dia merasa bersalah sekali karena ternyata dia lebih dulu. Dia tendang ke satu anak, dari situ anak sadar, tuh dia teman itu sadar. Berikut, kalau nggak bikin begitu lagi, kemudian dia terjadi ini, jadi nanti so bilang tuh kemungkinan apa yang akan terjadi. Kalau kena di pohon puru, dia pusing, mana yang bertanggung jawab dia. Jadi tanpa menyentuh, cuma lewat cuma lewat kata-kata si anak sadar. Dan dari situ ternyata saya juga belajar dari kasus yang Ibu Nelty lakukan. Ternyata selama ini orang backing pendisiplinan anak saya yang saya buat sedikit keliru kalau kita bandingkan dengan apa yang Ibu Nelty lakukan yang pada hari kemarin, pada hari Senin. Nah, karena apa? Yang orang buat sebenarnya adalah bagian itu yang di bawah ini. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang paksa. Ngana mesti minta maaf ke dia. Toh, biasa begitu toh lain kali itu tuh metode lama. Orang paksa. Ngana ada itu pada dia. Jadi kamu harus meminta maaf. Sebenarnya itu tidak boleh orang terapkan karena suatu saat dia akan paksa, dia akan meniru apa yang orang buat dan dia akan memaksa temannya. Ngana pada bikin salah kita karena harus minta maaf seperti itu. Jadi itu yang orang akan buat. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Kontrol dari guru itu sangat penting. Pertama, kebutuhan kita itu sebenarnya sama. Kalau kontrol itu menurut stimulus respon. Kalau teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Orang anggap bahwa kita di Kuyolapa kebutuhannya sama. Orang sebagai guru sama, kita di Cimarni sama. Itu menurut stimulus respon, tetapi menurut teori kontrol beda. Saya dengan Ibu Marni kebutuhannya itu beda, ya kan? Mungkin kita di kelas atau saya dengan Ibu Herli dengan Memjo, orang guru sama. Padahal sebenarnya apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka itu sebenarnya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau misalnya orang lihat kedua itu, nggak bersalah. Padahal belum tentu juga. Karena kalau orang lihat bahwa orang dua nggak mungkin ada akibat, nggak ada sebab. Nggak mungkin dia sebab itu, nggak ada yang korban lakukan kepada dia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita bilang tadi. Jadi orang bilang kalau dia lakukan begitu berarti karena dia memang ada bikin salah, padahal belum tentu juga yang korban itu betul 100% toh. Seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu contohnya misalnya begini, kita di kelas bikin perangkat pembelajaran, itu saya kontrol. Tetapi kalau yang satu ini, stimulus respon, cuma ibu yang boleh kontrol kita untuk membuat perangkat pembelajaran. Padahal sebenarnya orang so tahu sebagai teori kontrol, orang mengontrol orang diri ini orang kewajiban. Sedangkan ibu itu hanya sebagai pengawasan. Sudah backing seperti itu. Jadi itu yang harus kita buat. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Hal-hal itu juga yang keliru. Misalnya orang piket, kemudian saya disandingkan dengan Vernita. Karena saya merasa senior dari Vernita, cuma ada akan Vernita. Pak Guru ya, satu bulan ini kita terus bunga Pak baru, Pak muda. Sebenarnya itu paradigma yang keliru. Apa yang harus membuat Anda sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Cara mengontrol orang lain dalam tanda kutip adalah dengan menirukan apa yang baik. Misalnya fair orang piket ini. Kita sok ke sana. Sama dengan yang lalu, Encik Mari dan Ustazah, mainan orang piket ini. Orang sok ke sana. Maka otomatis kurang kita tak tinggal di ruang guru, nggak ada kerja. Kalau sebelumnya minta izinnya kita mau selesaikan di BMN. Tapi karena ada kerja, iyo. Dan itu tanpa dipaksa. Itu yang dimaksud dengan teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu tujuan itu. Karena orang memaksakan akhirnya menimbulkan miskonsepsi pemikiran dan akhirnya akan ada keretakan seperti itu.
Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berkolaborasi. Encik Mari Jo Tutoki Bel, Ustazah lagi ini apel. Kemudian nanti kita yang memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh anak-anak. Nah, itu kolaborasi, kerjasama. Atau misalnya adalah menghandle anak-anak untuk upacara. Selalu misalnya Bu Herli, sekali sini membantu kan, soalnya sekali kita. Maka ini jangan apa kan murid kelas 5 karena ada, kasih datang kamar di sini. Nah, seperti itu. Oh iya Bu Herli, otomatis akan ada kolaborasi. Tapi ketika ada pemaksaan, Bu Herli sana deh. Soalnya sekali kita baru ibu kepala sekolah ada suruh, seperti itu kan akan menimbulkan pemikiran-pemikiran negatif sehingga tuh budaya positif itu terabaikan di petualang kegiatan sehari-hari. Oke. Nah, disiplin positif. Apa tuh disiplin? Nah, orang sudah tahu. Jadi disiplin itu DP asal kata tuh disiplin, artinya belajar. Jadi sama itu disiplin itu bukan berarti penerapan sesuatu yang diharuskan, tetapi artinya di sini adalah belajar. Di mana disiplin mengacu dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi ini sebenarnya ketika ada sama dengan orang, ketika orang didesak untuk isi aplikasi ini itu, maka akan menimbulkan kebingungan, akan menimbulkan sesuatu yang membosankan dan sebagainya. Nah, tetapi ketika itu kita berikan kepada peserta didik disiplin positif tanpa menekan, maka mereka merasa bahwa saya diperhitungkan dalam hal ini. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan utama adalah merubah karakter anak. Jadi itu tujuan utama orang mengajar sekarang, mengacu pada kurikulum Merdeka adalah mengubah karakter anak dari yang malas tulis menjadi tahu. Jadi sebenarnya sama, tinggal ada pergantian istilah, tapi itu yang harus kita lakukan. Maka kita harus menerapkan nilai-nilai kebajikan sebagai guru. Apa yang kita sepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi di sini kita ada berbeda-beda latar belakang, berbeda-beda sudut pandang. Maka nilai kebajikan institusi yang di sekolah ini, di SD 5 ini apa? Pertama P5. Itu yang mesti P3. Itu yang mesti orang lakukan. Sebelum masuk tahun ajaran baru, orang harus tahu tuh P3 itu apa? Profil pelajar Pancasila. Apa yang orang ketahui tentang itu? Ada dimensi-dimensinya ini. Jadi mulai tahun ajaran baru ini wajib orang kasih menyanyi tiap pagi. Tuh lagu bangun dan bukalah matamu itu, dan selanjutnya ditelanjutkan di kelas dan setiap memulai pembelajaran mereka harus tahu ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Nah, jadi royong mandiri, coba ibu. Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kritisnya bukan krisis. Jadi itu tuh mesti orang tiap hari sebelum memulai pembelajaran, orang semesti itu sama dengan menyanyikan lagu penggantinya. Jadi lagu nasional, jadi lagu. Iya, kalau nasional dengan lagu profil pelajar Pancasila itu di apel pagi. Kalau di kelas harus sebelum mulai pembelajaran harus dibiasakan ini. Coba tolong satu kali. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi itu orang semesti kalau perlu ya memang harus. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila yang merupakan soundtracknya kurikulum Merdeka. Tuh apa katanya? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Jadilah Generasi emas, cerdas berkarakter itu
berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi, ya dan seterusnya. Jadi itu harus kita terapkan di tiap pagi-pagi ya. Jadi tiap pagi harus nyanyikan itu, karena kita saja belum terlalu hafal. Dan setiap kegiatan-kegiatan rapat dan dari kementerian itu tuh pertama dikasih nyanyi. Nah di sini ada IBO, jadi Primary Years Program. Jadi itu toleransi, rasa menghargai, integritas. Nah nanti ini akan saya buatkan semacam flyer untuk orang supaya di tiap kelas itu kan ada. Jadi akan di print untuk kalau dulu tuh yang waktu lalu yang orang DBK untuk yang sertifikat akreditasi, dan itu akan orang buat lagi ini dan akan taruh di bingkai semua kelas itu wajib ada. Jadi Bu, ini 3 kebajikan nilai institusi ini harus ada di semua kelas ya. P5 P3 Primary Years Program dan life skill atau keterampilan hidup. Oke? Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini orang mesti tahu. Pertama, bertahan hidup. Jadi orang sebagai guru tentu memiliki kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Harga diri, jadi penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi itu tuh kebutuhan dasar manusia yang orang mesti terapkan di orang pediri, kemudian sesama rekan sejawat dan anak-anak. Dan itu orang memiliki refleksi, apakah sudah dibuat atau belum. Terus terang banyak yang mungkin di antara kita, termasuk saya, yang belum efektif untuk hal ini. Jadi apa yang orang buat? Jadi orang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan itu di sekolah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, itu semua motivasi ekstrinsik. Nah, kadang-kadang orang bikin itu karena orang ingin dihargai, karena ingin mendapat imbalan, ingin mendapat award. Padahal sebenarnya kalau orang buat itu untuk berdasarkan tanggung jawab, itu akan menjadi kebiasaan yang positif. Dan itu sebenarnya, maka saya bilang Bu, harusnya ada guru-guru muda. Guru-guru muda artinya bukan berarti orang mengguru mereka, tapi orang berbagi praktik baik dengan mereka. Saya ingin berbagi praktik baik ketika saya pertama kali datang di sini tahun awal 2019. Saya berkolaborasi waktu itu dengan Ibu Marni. Bu, apa-apa tuh JB di sekolah ini, karena waktu itu baru. Ibu saya tunjuk kamari, orang udah pusing kita dari dia. Ibu Marni berangkat banyak sekali waktu itu. Dan di situ berkolaborasi. Kemudian jurnal. Ibu Marni punya ketik, sampai sedikit. Kita lihat Ibu Herli tulis tangan. Sampai banyak sekali. Ibu Herli mesti tulis sama ini. Iyo, kita biasa saja tulis semua. Dari situ kita pusing. Oh Tuhan, di satu napa baju ini tebal, sana tuh satu sama serba tulis pun banyak sekali. Iyo Sakaria, betul pertama kali datang di sini. Kemudian dari situ kita belajar. Kita belajar untuk bagaimana mesti bikin untuk perangkat. Mulai dari hal-hal kecil. Waktu itu orang berkolaborasi bersama, itu masih Ibu Adel. Dan akhirnya saat Ibu Alcep datang memimpin di sekolah, so tak biasa yang bikin tanpa disuruh. Dan ternyata ada juga untuk guru-guru lain. Mungkin belum ada Ibu Yola, Ibu Emi waktu itu. Dan semua itu orang bikin tanpa motivasi. Bahkan Ibu Emi kurang ada anfal, ada tulis jurnal. Bertulis jurnal. Riki masuk rumah sakit. Berarti budaya-budaya itu yang orang mesti tularkan ke teman-teman. Artinya orang Sakaria, guru-guru di sini yang sebenarnya guru-guru muda harus ketahui. Bayangkan,
demi hanya jurnal, Ibu Emi bikin anfal waktu itu. Jurnal atau kisi-kisi. Jadi orang maka di situ bukan nanti sekarang, Ibu Pak Salangka waktu itu. Salangka. Jadi orang ternyata nyanda dari sekarang untuk melakukan itu. Jadi waktu kita pun datang di sini 5-6 tahun lalu ternyata begitu juga orang di pulau. Berarti itu yang budaya-budaya positif yang mesti orang kembangkan sampai hari ini. Nah, jangan orang so terlena kurikulum merdeka, bukan berarti bahwa kurikulum merdeka orang sudah bisa berbuat apa-apa. Artinya orang buat tanggung jawab kita. Sama ada Ibu Linda bilang, biar Ibu Pengawas Linda, biar orang nyandak print, maka orang itu save di Google Doc, di Google Drive. Kemudian nanti Ibu yang akan kontrol dari situ, baik Ibu kepala sekolah maupun pengawas. Jadi orang sebagai guru, kalau yang memang masih manual itu sebenarnya boleh foto semua, bikin PDF kemudian disimpan di Google Drive. Seperti itu. Nah, kemudian motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mereka di sini baik pimpinan maupun anak-anak. Jadi pimpinan percaya pada orang, anak-anak juga percaya pada orang. Walaupun kadang-kala suara kita kedengaran sampai di Golden, tetapi mereka masih merindukan. Sana Ibu Emi, kita guru sana tuh Ibu Marni. Berarti saat keluar di pintu, Bu Marni, Bu Yola, ternyata anak-anak masih mengenal dan merindukan kita. Jangan sampai anak-anak ketika keluar di sana, Ibu Herli tarik pesuara merdu sekali. Anak-anak tidak mengakui. Saat Ibu Herli lihat, anak-anak lihat mereka berpaling. Nah, jadi tidak selamanya ketika kita bersuara keras kemudian itu akan memberikan hal-hal yang negatif kepada anak-anak. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak berencana, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Jadi jangan memberikan hukuman yang apalagi sekarang. Jadi tidak boleh memberikan lagi hukuman kepada anak. Fisik ya. Nah, konsekuensi terencana, disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap buruk. Jadi ketika orang memberi konsekuensi, itu kok ada itu. Jadi orang seolah-olah membunuh mental dan karakter anak. Jadi jangan. Kemudian restitusi, ya, ini yang kita buat. Jadi sekarang ketika mau tanya, jadi tidak ada hutang lagi. Misalnya Ibu Marni, apa yang Ibu Marni buat ketika anak melakukan kesalahan? Ibu Emi, apa Ibu Emi ketika jangan lagi begini, harus ada hukuman dan konsekuensi. Tapi jawabannya apa? Restitusi. Jadi orang memberikan restitusi. Apa yang orang berikan? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan itu saya sudah pada Ibu. Kemudian proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Karena so bikin bagi itu toh. Ini kita kutip dari kasus Ibu Nelti. Terserah. Kalau nggak mau baking lagi ya ibu semua ya nanti polisi mau datang. Asik kok ada ibu kontak ke polisi supaya ya ibu yang tahu mau baking apa. Seolah-olah murid itu merasa bersalah sekali. Dan dia kata ya orang yang tahu mau bawa jadi rumah sakit atau bagaimana waktu itu. Jadi seolah-olah yang pelaku itu dia merasa bersalah sama Tuhan kita lebih ini fatal sekali. Dan dari situ akan menimbulkan kesadaran bagi dia. Jadi apa yang orang membuat ketika anak bersalah atau anak melakukan hal yang fatal di kelas? Tidak boleh ada hukuman dan tidak boleh ada konsekuensi. Apa yang orang buat? Restitusi. Walaupun pada jadi supaya orang sadar orang kesalahan, memperbaiki. Sekalipun kadang-kala nada-nada kita agak tinggi, maka orang mesti tahu juga mengakomodir orang karakter. Orang harus jadi sekarang lebih fokus ke kontrol. Jadi Bantar berikut ditanya, Bapak Ibu Guru, ketika anak-anak melakukan kesalahan, apa yang orang buat? Orang akan memberikan hukuman, orang akan memberikan konsekuensi. Tidak boleh. Yang orang lakukan adalah restitusi. Memberikan penyadaran, memberikan jadi orang sebenarnya tahu tentang hal itu. Jadi berikut kalau ada orang kegiatan-kegiatan yang sama lalu, ada POP, orang sudah tahu bahwa orang akan buat adalah restitusi. Hafal itu. Restitusi. Dan ini sudah dilakukan di ketika kita menjawab PMM. Apa yang kan ada pilihan-pilihan di situ. Dan banyak yang saya lihat Ibu Yola, Ibu Herli,
Ibu Marni disiplin positif, ya boleh juga. Tapi sebenarnya yang lebih menyentuh di situ adalah restitusi, dan Ibu Emi, Ibu Yola, dan Ibu Herli restitusi. 5 posisi kontrol guru. Jadi ini, guru itu penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, penghukum di sini yang dimaksud bukan berarti memberikan hukuman, tetapi memberikan restitusi. Kemudian guru itu pembuat merasa bersalah, guru itu teman bagi mereka, guru itu memantau aktivitas, dan guru itu sebagai manajer. Manajer di satu klub. Klub itu apa? Kelas. Jadi kalau posisi manajer, satu tidak ada tolong cari. Minggu lalu juga ada tuh Ibu Lady datang kemarin. Aduh tuh satu sudah sekolah-sekolah. Berarti posisi manajer dari Ibu Herli, dari Ibu Lady lakukan. Berarti sudah menyentuh pada 5 posisi kontrol guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Penghukum, hormat bendera selama 1 jam. Karena itu tidak lagi efektif dan tidak diperbolehkan. Sudah boleh. Nah, apa yang akan dibuat? Berapa kali ibu bapak memberitahumu, kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Buat mereka seolah-olah mereka itu sangat bersalah. Bersalah bahwa udah suka kecewakan. Lu nggak nasa bikin kecewa ibu Herli kan selalu petugas. Nggak nasa bikin kecewa sekali ibu Herli. Ibu Herli sudah tahu bagaimana. Ibu so bilang ke kepala sekolah sama mesti pakai seragam sekolah, nggak ada pakai seragam sekolah. Seolah-olah dia, ibu kasih yang ibu, tahu bagaimana ibu so malu pak ibu kepala sekolah mau marah pak ibu. Dia akan merasa bersalah sekali. Oh Tuhan, ibu Herli mau dapat marah dari kepala sekolah. Jadi itu. Kemudian teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Itu teman. Tapi kalau dia sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensi. Jadi kalau bahasa Manado, ngana kok so tahu, ngana so bikin salah. Setelah upacara kamu melihat atributnya di koperasi dan jangan diulang lagi. Bilang juga penganapnya mama supaya beli atribut seperti itu. Jadi ada DP pemecahan masalah, dan pemecahan masalahnya yang ini sebagai pemantau. Kemudian manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Pasti dia akan nggak tahu nggak kesalahan. Nah, kira-kira apa yang anda untuk memperbaiki nggak kesalahan? Seperti itu. Dan itu kadang-kala orang guru selalu melakukan itu kepada anak-anak kita tanpa orang sadari. Kadang-kadang orang dapat membedakan tuh ini mana hukuman, mana restitusi, karena masih terbawa. Dan mungkin saya berharap kita akan memiliki komitmen di tahun ajaran baru dari ibu kepala sekolah supaya orang semua akan ada komitmen untuk menjalankan restitusi di kelas. Sekalipun pertama jujur kita sudah tahu itu. Karena selama kita tahu tentang kurikulum merdeka, baking di kelas masih sangat sulit. Karena apa? Kita menerima tuh peserta anak-anak yang guru-guru yang kelas 1 sampai kelas 3 masih menjalankan metode-metode konvensional. Itu Ibu Marni, orang sadari. Dan kita juga kadang begitu. Maka kalau anak-anak yang misalnya mau masuk ini, semua tak belajar di restitusi, orang semua akan belajar restitusi, pasti anak-anak akan terbiasa dengan hal itu. Oke? Selanjutnya posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Nah, jadi ini posisi kontrol apakah aku. Jadi dia lebih cenderung ke aku. Kemudian terlambat lagi. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Kemudian kita akan membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini sebenarnya sangat penting. Apalagi guru-guru muda, orang semua akan membuat keyakinan kelas. Nah, ini juga orang akan buat di kelas masing-masing. Tapi yang ikut malah cuma 3-4 guru untuk ini. Berikut lagi tanya-tanya bagaimana mau bikin keyakinan kelas. Karena di kurikulum merdeka akan diterapkan itu.
Kenapa saya menyampaikan ini supaya orang tahu, oh ternyata kita pertama bikin keyakinan kelas dulu, aturan-aturan yang pertama orang bikin seperti apa. Nanti setelah observasi semester 2, saya tidak berhutang lagi karena pengawas akan menuntut ini di saat mulai observasi. Jadi keyakinan kelas karena berikut observasi guru akan didampingi oleh langsung oleh pengawas untuk semester 2. Jadi orang akan buat. Kalau tidak ikut-ikut begini ya artinya salah sendiri. Sudah diberi kesempatan tapi tidak mengikuti. Jadi keyakinan kelas sama Ibu Herli bilang kalau misalnya seperti yang akan Ibu Herli lakukan contoh. Kalau di anak-anak olahraga bilang dulu. Berarti kalau sementara olahraga apa yang orang boleh backing? Orang bilang semua itu yang boleh backing. Nah, itu lain dengan keyakinan kelas yang Ibu Mani buat di kelas. Jadi jangan sama karena di lapangan dan di kelas itu beda. Jadi ini boleh ini. Dari situ restitusi jalan. Di saat observasi, ketika ditanya oleh pengawas Ibu Herli, karena ada di kolom apa sebenarnya penilaian sebentar di PMM, nanti akan dinilai saya menjalankan restitusi, bukan penghukuman. Karena akan diberi hukuman, konsekuensi atau restitusi. Maka kebanyakan yang dipilih di guru-guru yang orang pertama isi pertama adalah konsekuensi. Yang harusnya orang pilih apa? Restitusi. Keyakinan kelas. Iya. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan. Nah, jadi keyakinan kelas ini. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya orang buat bukan karena sebuah keharusan, tapi karena orang buat supaya kelas itu nantinya efektif. Jadi Ibu Marni tidak selalu akan lihat cukup misalnya Salim, misalnya Ibu Herli lapangan, dia suruh mengganggu lari. Salim, apa tuh udah bilang tadi? Oh iya Bu, dan usahakan kalau misalnya orang kan so tahu sama Ibu Emi, so tahu Ibu Emi anak-anak di kelas. Tuh anak-anak yang kinestetik lebe, coko didi, bilang usahakan nyana nih boleh ribut, nyana nih boleh ini. Pembentukan keyakinan kelas ini untuk anak SMA. Jadi pembentukan keyakinan kelas bisa berupa lisan atau bisa juga berupa tulisan. Kemudian keyakinan kelas ini contoh dari Bapak yang membuatkan ini. Jadi datang tepat waktu, hormati guru dan teman, angkat tangan jika ingin berbicara, aktif dalam pembelajaran, membuat. Jadi ini tuh contoh-contoh keyakinan kelas yang dibuat. Jadi ini contoh keyakinan kelas yang dibuat. Selanjutnya menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas. Pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi tolong stabilkan identitas. Jadi ketika orang bikin keyakinan kelas, sebenarnya kata nak kata Pak ada yang biasa begitu tuh sebuah kala yang semua nangis. Sebenarnya kata Pak nak ada tuh begini, nak ada tuh. Jadi memberikan stabilkan dulu tuh keadaan seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Oh, ngana so salah dia bikin ini. Rehan ngana tahu itu salah, mar ngana debeking. Makanya ibu mau bilang seperti ini. Ibu mau memberikan keyakinan kepada mereka. Nah, selanjutnya kita akan lihat penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi itu sifatnya tidak memberikan pemaksaan, tetapi memberikan pemahaman. Jadi bagaimana memberikan pemahaman dinasti, memberikan pemahaman kepada kepada anak-anak atau peserta di gimana misalkan dia foto-foto, jabat video, ada rekam ini. Ada. Ya. Tadi. Oke. Jadi ini ada yang bergabung karena sebenarnya kelas mau mulai. Oke. Selanjutnya dalam penerapan program disiplin positif, yang orang lakukan sebenarnya adalah memberikan kesadaran seperti tadi. Tadi saya mencontohkan kepada teman-teman apa yang Ibu Nelti lakukan tuh hari minggu lalu untuk penerapan restitusi. Jadi orang sekarang tidak lagi memberikan hukuman,
memberikan konsekuensi, tapi memberikan restitusi. Jadi kalau tanya saya, anak dalam menasihati anak atau dalam memberikan pemahaman kepada anak yang sedang berkelahi, urus tuh anak pe kasus, apa yang orang membuat? Orang harus menjalankan restitusi. Jadi memberikan seolah-olah mereka jadi ini. Pertama, stabilkan identitas. Nah, ini yang jadi tadi kita sudah jawab teman-teman apa yang Ibu Nelti lakukan. Jadi seperti tadi, ajak tuh dua anak, sini honi dua. Apa yang kalian buat? Bu kita, ya badiam dulu, tenang. Ibu dapat tanya Pak, itu yang Ibu Nelti yang saya tangkap. Ibu dapat tanya Pak, ini Pak Dia, bukan Pangana, Pak Dia. Begini Pak Bu, dia lebih dulu, badiam. Ini kan dia bekas, berarti nggak ada tendang. Seperti itu, jadi menstabilkan dulu. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Karena kalau itu tendang, kalau begitu apa yang dia backing? Jadi validasi bahwa tuh anak tuh pelaku udah buat itu sebenarnya sesuatu yang salah. Jadi jangan langsung bagi sini mana. Sampai gitu tuh langsung ada tindakan fisik. Sebenarnya apa? Yang paling orang buat pertama adalah stabilkan dulu. Menstabilkan identitas, kemudian validasi yang salah. Oh, ngana so buat kamu telah berbuat kesalahan, maka apa yang harus kamu buat? Minta maaf atau buat dia seolah-olah so merasa bersalah sekali. Oh, ibu sudah ada apa-apa, tolong hubungi jatuh polisi. Atau bagaimana? Dari situ, aduh kalau dia terjadi sesuatu, kasihan dia kalau misalnya kena dipuru, kemudian dia ini, aduh ibu sudah tahu mau bikin bagaimana. Nah, dari situ dia akan menyadari apa yang dia buat. Dia akan menyadari ternyata kemudian konsekuensi yang akan terjadi jika dia akan terus melakukan hal itu. Nah, itu sangat penting. Jadi sekarang jangan lagi ada, misalnya mau ditanya, Ibu Yola ketika anak ibu berkelahi di kelas, apa yang pertama ibu mau backing? Oh, mau urus orang, mau ini. Jangan. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan restitusi. Sekarang sudah ada hukuman, sudah ada konsekuensi. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah melakukan restitusi. Kemudian begitu juga dengan anak-anak yang dalam hal ini gaya dan gaya belajar mereka itu di bawah rata-rata misalnya, atau tidak ada keinginan untuk mengikuti pembelajaran sama sekali di kelas. Apa yang orang buat? Jangan langsung panis mereka. Nggak nampak bodoh sekali, nggak nampak nggak tahu ini, nggak tahu itu, seperti itu. Jadi orang harusnya memberikan pemahaman kepada orang bahwa mungkin orang bidang di sini. Nah, di kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran baru kiranya itu orang boleh lakukan di kelas. Ketika ada kunjungan, kemudian ada dari pihak manapun yang akan memvalidasi, itu orang backing. Minimal rencana-rencana strategis orang boleh lakukan untuk menerapkan itu di kelas dan di sekolah, supaya juga tidak terlalu dibawa amat. Artinya, orang raport pendidikan sudah naik drastis sekarang. Kemudian PMM, kinerja dan segala macam di atas. Tapi ketika di dalam sebenarnya orang tidak backing. Makanya sangat memalukan ketika orang ambil sampel misalnya, masuk ibu Eni ke kelas, masuk ibu Yola ke kelas. Kemudian ditanya, aduh banyak murid. Di sini ketika ibu ini anak berkelahi, apa yang ibu buat? Nah, jadi minimal orang akan tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita ketika kurikulum Merdeka itu akan diterapkan di sekolah untuk tahun ajaran baru. Nah, setelah itu terakhir adalah memberikan keyakinan, menanyakan keyakinan kepada anak-anak kita. Jadi keyakinan yang positif tentunya. Jadi kalau misalnya dorang melakukan kesalahan, yakinkan mereka supaya ketika dorang buat lagi maka akan ada hal-hal yang tentunya akan membawa dampak negatif bagi anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang nada bilang kurang main di kata-kata seperti itu. Jangan lagi ada tindakan fisik dan jangan lagi ada ungkapan-ungkapan mendiskreditkan atau ungkapan-ungkapan bullying yang keluar dari guru. Dulu dapat dia dapat ya. Jadi jangan ada ungkapan-ungkapan itu. Jadi sekarang mulailah untuk melakukan restitusi. Jadi itu yang orang buat. Itu yang akan orang terapkan sebagai guru, pengganti hukuman dan konsekuensi.
Jadi kita akan melakukan restitusi. Hafal Jono tuh restitusi. Supaya orang ketika KKG atau ada apa tanya jawab, apa yang orang buat restitusi. Oke, Bapak Ibu, terakhir dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau mereka yang hadir di tengah-tengah sekolah dan masyarakat, itu yang maksud among. Jadi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu, dan selanjutnya jika ada refleksi dari teman-teman tentang pembelajaran atau pertanyaan, disilakan. Ada pertanyaan Ibu Herli sebelum terakhir? Atau ada pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Nelti tentang disiplin positif bagi guru dan anak, atau bagi rekan sejawat, bagi kita dan kepala sekolah, misalnya dalam memberikan pemahaman kepada anak atau memberikan penilaian kepribadian, pembentukan kepribadian kepada anak seperti apa, bagaimana orang supaya ketika di kelas, saat awal kelas nantinya orang mampu memanage kelas dengan baik. Ada satu pertanyaan. Ya apa? Ibu Nelti. Terima kasih. Pertanyaan cuma berarti kesimpulannya berarti dalam disiplin positif itu berarti dalam hal ini orang nggak mau, misalnya ada anak yang berkala itu orang bukan mau Langsung ada tindakan fisik. tetapi orang sentuh dia dengan kata-kata Iya, supaya senang. membantu orang PH. Anak itu PH. Ini yang pertama. Jadi Terus untuk jadi orang kasih kita juga banyak dalam selesaikan kasus di kelas 3. Jadi sebenarnya kalau orang mau selesaikan orang itu, orang mesti kasih tenang dulu dalam PH. Karena kalau satu ada nangis, satu sudah begini, jadi kasih stabil dulu, betul, kasih stabil dulu dorong diri, terutama di PH, baru orang tanya pelan-pelan, kenapa kok sampai begini? Makanya tadi saya kasih contoh tuh waktu Ibu Nelti tidak urus tuh yang dua. Ada dendam. Jadi tenang, kemudian setelah itu ini yang kedua, validasi. Kok ini menaikkan keyakinan dan membuat seolah-olah itu orang bikin itu semua merasa bersalah sekali. Sampai di akhir, itu dia sadar dan dia kan, oh tuh kalau kita mau bikin ulang kurang KG, dia tiba-tiba terus, kayak gitu. Atau kita polisi tentang angka, seperti itu. Jadi itu yang akan dibuat sekarang. Jadi tidak lagi ada hukuman-hukuman fisik. Jadi itu yang dimaksud dengan restitusi yang harus kita lakukan untuk menerapkan disiplin positif. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nelti untuk refleksinya. Dan selanjutnya kiranya apa yang akan menjadi komitmen kita nanti kita akan lakukan di kelas, dan itu semua mendukung pembelajaran dalam rangka menerapkan kurikulum merdeka di SD Negeri 05 Manado. Dan atas kerjasama dari kita semua disampaikan terima kasih, dan kita akan tutup kegiatan ini, dan selanjutnya kita akan doa, dan doa dibawakan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Herli Anastasia Sarjana Pendidikan. Sini. Mari kita satu dalam doa, dan izinkan saya membawa doa secara agama Katolik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk penyertaan-Mu di sepanjang pagi ini. Teristimewa lewat sosialisasi yang diberikan oleh rekan kerja kami, Bapak Guru Mailen. Semoga apa yang ia sosialisasikan boleh kami laksanakan untuk kemajuan di sekolah SD Negeri 5 ini. Berkati kami Tuhan dalam usaha kami mewujudkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari kurikulum merdeka ini. Semoga Engkau memampukan kami sehingga
proses belajar mengajar di SD Negeri 5 akan lebih meningkat lagi. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoa. Oke, terima kasih Bapak Ibu, dan terakhir kita akan tutup dengan menyanyikan profil pelajar Pancasila. Oke, kita berdiri dan saya akan menayangkan video. kita